Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 36 sampai dengan 42. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36, 3. Perkalian dan pembagian. 1. Perkalian. Tujuan, mempelajari mengalihkan bilangan-bilangan positif dan negatif dengan cara perpindahan ke timur dan barat. Q. Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter, arah ke timur sebagai arah positif, melewati 1 menit dihitung sebagai positif 1 menit. Di sini pertanyaannya nomor 1, di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit, setelah 2 menit, di titik manakah dia semenit sebelumnya, 2 menit sebelumnya. Tandai dengan anak panah lokasi Munir menggunakan diagram berikut ini. Oke, kita perhatikan dulu keterangannya. Di sini adalah sekarang ya, atau waktunya masih 0. Kemudian kalau sesudah ini ditandai dengan positif. Di sini waktunya menunjukkan 1 menit. Jadi positif 1 menit. Nah, kalau ke kiri ini adalah sebelum ya. Di sini waktunya menunjukkan 1 menit ya, tetapi tandanya negatif. Oke, langsung kecepatan Munir adalah positif 70 meter per menit. Di sini panahnya ke arah timur. Timur itu menunjukkan tanda positif ya. Jadi di sini positif semua, ya kan? Kemudian sebaliknya kalau barat menunjukkan tanda negatif. Nah, sekarang kita mau memberi tanda yaitu anak panah pada posisi Munir di sini. Di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit? Setelah berjalan 1 menit, maka dia menempuh 70 meter ke arah timur ya, berarti loncat 1 gini. Nih di sini. Ini Dedek posisi dia. Terus kita kasih panah gini ya. Anggaplah di sini sebagai huruf A. Di sini posisi Munir setelah berjalan 1 menit. Kemudian kalau setelah 2 menit, berarti dari posisi awal sini loncat 2 menit ya. Di sini 1 menit, 2 menit. Loncat 2 menit itu berarti ya meloncat 2 kali. Maka posisinya ada di sini, positif 140 ini ya. Atau kalau kita letakkan panahnya di bawahnya juga malah lebih bagus supaya tidak menumpuk dengan angkanya. Oke? Sini ya. Sini sebagai B. Nanti kita kasih keterangan A itu apa, B itu apa. Yang penting kita lanjut dulu di titik manakah dia semenit sebelumnya. Berarti kalau gitu sebelumnya itu ada di sebelah sini ya, di negatif ya. Sini loncat 1 kali. Nah, di sini posisi Munir semenit sebelumnya. Anggaplah sebagai C. Kemudian 2 menit sebelumnya, berarti loncat 2 kali. 1, 2. Nah, ya di sini letaknya Munir atau posisinya Munir 2 menit sebelumnya. Anggap sebagai titik D. Sekarang untuk menjawab kita beri keterangan-keterangan apakah itu A, B, C, dan D. Di sini Kak Sari sudah menulis ya, ini dia. Aku bacakan. Q1. A bersesuaian dengan posisi Munir setelah berjalan 1 menit, yaitu pada positif 70 meter timur titik awal. Oke, jadi ini 70 meter timur titik awal. Titik awalnya kan 0. Nah, dan dia harus positif ya, positif 70 meter. Oke, ini dia. Lanjut yang B. B bersesuaian dengan posisi Munir setelah berjalan 2 menit, yaitu pada positif 140 meter timur titik awal. Jelas ya? Ini tadi posisi B. Di positif 140 meter sebelah timurnya. Ini kan keterangannya timur. Sebelah timurnya titik awal, yaitu di sebelah kanannya 0 gitu. Lanjut untuk yang C dan D. C bersesuaian dengan posisi Munir semenit sebelumnya, yaitu pada negatif 70 meter barat titik awal. Jelas ya? Untuk yang D bersesuaian dengan posisi Munir 2 menit sebelumnya, yaitu pada negatif 140 meter barat titik awal. Selesai. Seperti ini ya menjawab Q yang bagian 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan Q tapi yang kedua. Di sini 2. Nyatakanlah lokasi Munir pada saat-saat yang ditentukan dengan mengisi
ini tanda dalam kurung ini di sini ya Dek ya. Dan kotak itu yang ini dengan angka yang tepat. Oke, langsung saja lihat di kolom pertama ada waktu, kolom kedua lokasi, kolom ketiga kecepatan kali waktu, itu menunjukkan lokasinya. Baik, untuk waktu yang pertama 2 menit sesudahnya atau ditulis sebagai positif 2. Lokasinya yaitu di 140 meter timur. Betul ya? Kita tadi juga gitu ya. Di 140 meter timur. Ditulisnya positif 140. Maka untuk mencari lokasi sebenarnya caranya gini. Kecepatannya yaitu positif 70 meter per menit tadi dikali waktunya. Waktunya positif 2. Dari sini ya. Jadi 70 ini selalu 70 kecepatannya, terus dikali waktunya. Nanti waktunya yang berubah-ubah. Karena dia 2 menit sesudahnya berarti positif 2 ya. Gini. Maka hasilnya positif 70 dikali positif 2 sama dengan positif 140. Ini sebagai contoh. Sekarang untuk yang berikutnya 1 menit sesudahnya itu berarti positif 1. Lokasinya 70 meter di sebelah timurnya titik awal. Maka di sini boleh ditulis positif 70. Kemudian kalau mau menghitung caranya kecepatannya ini tadi yaitu positif 70 dikali dengan waktunya ya. Waktunya ambil yang dari sini positif 1. Nah, positif 70 dikali positif 1 hasilnya adalah positif 70 gitu. Lagi untuk sekarang, kalau sekarang itu berarti waktunya yang 0 atau di titik awal. Maka lokasinya adalah di 0 meter atau ditulis 0 saja. Kalau 0 itu tidak perlu menggunakan tanda positif maupun negatif. 0 ya 0 saja. Kemudian kecepatan kali waktunya diisi apa? Kecepatannya tetap ya, yaitu positif 70 dikali waktunya. Waktunya kita ambil yang di sini 0. Positif 70 dikali 0 hasilnya ya 0. Bilangan berapapun, entah itu positif ataupun negatif, kalau dikali 0 hasilnya selalu 0. Oke, lanjut. 1 menit sebelumnya. Karena sebelumnya berarti dia ditandai dengan negatif ya. Karena di sini 1 menit, maka negatif 1. Lokasinya adalah 70 meter di sebelah baratnya titik awal. Di sini kan? Ini 70 meter di sebelah barat titik awal atau ditulis negatif 70. Kemudian untuk menghitung kecepatannya di sini tetap ya, kecepatannya positif 70 dikali waktunya. Waktunya ambil yang di sini negatif 1. Nah, positif dikali negatif itu nanti hasilnya selalu negatif ya. Jadi positif 70 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 70. Terakhir 2 menit sebelumnya berarti ditandai dengan negatif 2. Lokasinya 140 meter di sebelah barat yang ini tadi kan. Kemudian di sini kita tulis sebagai negatif 140. Untuk menentukan lokasinya menggunakan rumus berarti kecepatannya yaitu positif 70 dikali dengan waktunya. Ambil dari sini ya, negatif 2. Positif dikali negatif pasti negatif. 70 dikali 2 adalah 140 gitu. Bisa ya? Dah, jadi ini sudah terjawab semua. Nah, berikutnya di bawahnya ada soal 1. Kita jawab. Di sini soal 1, berdasarkan Q yang di atas tadi ya, di titik-titik manakah Munir 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya? Nyatakanlah lokasinya dengan kalimat matematika. Berarti sebenarnya untuk menjawab dua soal ini ya, kita melanjutkan dari tabel yang di sini juga bisa deh. Misalnya ini untuk yang 5 menit sesudahnya. Berarti kan ikutin seperti polanya ini tadi ya. Di sini 1 menit sesudahnya itu positif 1, 2 menit sesudahnya adalah positif 2. Berarti 5 menit sesudahnya nanti berapa? Ya positif 5. Gitu kan. Untuk menentukan lokasinya, kita kan disuruh menggunakan kalimat matematika. Kalimat matematika itu yang seperti ini tadi. Berarti di sini nanti menentukan lokasinya sama dengan yang ini ya, rumusnya ya. Positif 70 dikali waktunya. Nah, di sini waktunya adalah positif 5. Berarti nanti positif 70 dikali positif 5 gitu aja. Tinggal yang di sini kita ganti.
Demikian juga dengan yang satunya. Dan 10 menit sebelumnya. Oke, 10 menit sebelumnya itu kalau ngikutin di sini pakai kata-kata sebelumnya, maka gunakan tanda negatif. Ini 1 menit sebelumnya negatif 1, 2 menit sebelumnya negatif 2. Berarti 10 menit sebelumnya kita gunakan negatif 10. Sama ya. Nih. Oke, negatif 10 ya. Nah, kemudian nanti untuk menentukan lokasinya rumusnya sama dengan di sini semua. Tinggal positif 70 dikali waktunya. Waktunya kita ganti yang ini, negatif 10. Kayak gitu. Nih, Kak Sari bantu cara menuliskannya. Ini, Kak Sari bantu ya untuk menjawab soal 1. Yang di sini dulu, 5 menit sesudahnya, tadi kita tandai dengan positif 5. Kemudian untuk menentukan lokasinya, rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Dapat dari sini nih Dek, kecepatan kali waktu itu sama dengan lokasi ya. Terus kita masukkan, kecepatannya adalah positif 70 dikali waktu. Waktunya ambil yang dari sini, positif 5. Oke, positif 70 dikali positif 5 adalah positif 350. Kesimpulannya, Munir berada di titik ini. Kalau kesimpulan itu lokasinya kita tunjukkan di sini ya. Kalau tandanya positif di sini berarti lokasinya terletak di timur. Berarti kita menjawabnya gini. Munir berada di titik 350 meter di timur. Nah, gitu. Maksudnya di timur mana ini? Di timurnya titik awal. Jadi kita menjawab lokasinya itu persis seperti contoh yang di sini ya. Ini kan 140 meter timur, 70 meter timur. Nah, kita menjawabnya juga sama, yaitu 350 meter timur. Artinya, ini 350 meter di timurnya titik awal. Berarti ada di sebelah sini tadi kalau pada garis bilangan. Coba naik sedikit lagi. Di sebelah kanannya titik 0 ya, karena ini timurnya. Oke, jelas ya. Berikutnya kita jawab yang satu lagi. Di sini 10 menit sebelumnya. Caranya sebenarnya sama saja, tinggal ini diganti. Positif 5-nya ini kita ganti menjadi negatif 10. Aku bantu sekalian cara mengerjakannya ya. Ini dia. Oke, ini sudah kutulis ya. 10 menit sebelumnya itu sama dengan negatif 10. Untuk menentukan lokasi, gunakan kecepatan kali waktu. Kecepatannya tetap yaitu positif 70. Oke, dikali waktunya. Sekarang waktunya kita ganti dengan negatif 10. Sama dengan positif dikali negatif itu hasilnya selalu negatif. Terus 70 dikali 10 adalah 700. Jadi lokasinya negatif 700. Apa ini maksudnya? Maksudnya negatif 700 itu adalah Munir berada di titik 700 meter sebelah mana? Barat. Kenapa tahu barat? Karena tandanya negatif. Kalau tadi di sini tandanya positif, dia berada di timur. Jelas ya? Gitu-gitu aja kok. Kenapa ini kok di barat dan kenapa kok negatif? Karena waktunya di sini adalah 10 menit sebelumnya. Kalau sebelumnya selalu gunakan tanda negatif. Selesai ya. Ini untuk menjawab soal 1. Soal 1 ada 2 yang harus dijawab. 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya. Disitulah posisi Munir berada ya. Oke, jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 37 untuk mengerjakan soal 2 dan soal 3. Oke, di sini di halaman 37 kita menemukan Q lagi ya. Kita baca dulu. Tony berjalan ke arah barat dengan kecepatan 70 meter per menit. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik 0, ke timur sebagai arah positif, ke barat negatif. Melalui selama 1 menit sebagai positif 1 menit. Nah, hati-hati, ini mirip dengan Q pada halaman 36. Tetapi bedanya, di sini Tony berjalannya itu ke arah barat ya, barat. Berarti di sini nih, lihat panahnya ke arah barat. Makanya di sini kecepatannya ditulis sebagai negatif 70 meter per menit. Kenapa? Karena ke arah barat itu dinyatakan sebagai negatif nih. Ya, barat itu negatif. Sehingga nanti kecepatannya itu menggunakan negatif 70 meter per menit.
Oke, lanjut. Untuk yang nomor satu, di titik manakah Tony setelah 1 menit, setelah 2 menit, pada titik mana Tony semenit sebelumnya, 2 menit sebelumnya? Tandai lokasinya dengan anak panah pada diagram di bawah ini. Baik, kita mulai ya. Ini titik 0 di sini adalah titik awalnya Tony. Waktunya adalah 0 juga ya. Kemudian kalau ke arah ke kiri itu ditandai sebagai sesudahnya, yaitu positif. Jadi kalau 1 menit ya, 1 menit sesudahnya itu berarti nanti kita nulisnya positif 1. 2 menit sesudahnya berarti positif 2. Untuk yang ke kanan ini sebagai sebelum. Berarti nanti kalau 1 menit sebelumnya berarti ya negatif 1 ya. Kemudian kalau 2 menit sebelumnya ini nanti sebagai negatif 2. Paham ya? Sesudahnya kita gunakan positif, sebelumnya kita gunakan negatif. Ini untuk waktunya. Kecepatannya kita gunakan negatif 70 meter per menit. Oke. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Di titik manakah Tony setelah 1 menit? Setelah 1 menit itu berarti nanti positif 1. Ya, positif 1. Startnya dari 0. Setelah 1 menit itu berjalannya kemana? Ke kiri sini atau ke kanan? Nah, kita melihat panahnya di sini. Tony kan berjalannya ke arah barat. Berarti setelah 1 menit, di sini kan 0 menit nih. Setelah 1 menit dia loncat 1 ke sini. Maka di sini posisinya Tony setelah 1 menit di negatif 70 meter sebelah baratnya titik 0. Nah, untuk mudahnya ini kita kasih tanda aja sebagai huruf E. Jelas ya. Lanjut. Setelah 2 menit. Oke, berarti dari titik awal juga, terus jalan setelah 2 menit. Ini ke sini nih 1 menit, ke sini 2 menit. Berarti setelah berjalan 2 menit, posisinya ada di sini, di negatif 140 meter sebelah baratnya titik awal. Ini kita kasih tanda sebagai F. Ya, jadi memang Tony berjalannya ke arah barat, makanya kalau setelah dia mengikuti ke sini. Jadi tandanya negatif ini. Nanti seperti halnya tadi, E dan F ini kita kasih keterangan. Nah, kita jawab dulu untuk yang di sini. Tony semenit sebelumnya. Kalau di sini posisi awal ya, maka semenit sebelumnya itu ada di mana? Ada di belakangnya, yaitu di sini. Inilah semenit sebelumnya. Posisinya dia ada di positif 70 meter sebelah timurnya titik awal. Di sini dia. Kasih panah. Ini tadi E, F, berarti ini bagusnya dikasih sebagai titik G. Lagi 2 menit sebelumnya. Berarti kalau di sini tadi 1 menit sebelumnya, maka 2 menit sebelumnya ya loncat lagi 1 kali. Ya, jadinya loncatnya 2. 1, 2. Inilah posisinya Tony 2 menit sebelumnya, yaitu di titik H. Oke, nah sekarang kita kasih keterangan untuk memudahkan memahami sekaligus untuk menjawab pertanyaannya. Ini dia. Siap, ini untuk yang E dan F dulu ya. E bersesuaian dengan posisi Tony setelah berjalan 1 menit, yaitu pada titik negatif 70 meter barat titik awal. Jelas ya, ini tadi yang E, negatif 70 meter, baratnya titik awal. Ini titik awalnya, sini sebelah barat ya. Nah, jadi dia ada di baratnya titik awal. Oke, jelas. Untuk yang F bersesuaian dengan posisi Tony setelah berjalan 2 menit, yaitu pada titik negatif 140 meter, barat titik awal. Oke, itu dia. Kalau di sini mau dikasih keterangan, 1 menit di sini selalu pakai positif ya, ini juga positif. Karena ini kan kata kuncinya setelah. Tadi ya, kalau setelah itu kita gunakan waktunya dalam bentuk positif. Oke, boleh dilengkapi seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk yang G dan H, kita bacakan sekalian. G bersesuaian dengan posisi Tony semenit sebelumnya. Nanti kalau semenit sebelumnya, kalau kalian mau menulis itu sebagai negatif 1. Ya, yaitu pada titik positif 70 meter timur titik awal. Oke, di sini nih G-nya. Ya, pada titik positif 70 meter timur titik awal. Jadi, posisinya itu memang ada di sebelah timurnya 0. Kan? Nih, positif 70. Untuk yang H mirip saja. H bersesuaian dengan posisi Tony 2 menit sebelumnya. Nih, 2 menit sebelumnya itu boleh ditandai sebagai negatif 2 ya. Tapi gini aja udah betul kok. Yaitu pada titik positif 140 meter timur titik awal. Atau biar kompak sekalian aja, ini tadi nggak usah ditambahi positif ya. Dah gini aja. Toh ini kan sudah merupakan keterangan. Ini. Jadi
menjawabnya persis seperti ini aja ya, samaan dengan punyanya Kak Sari. Insya Allah betul. Oke, paham ya maksudnya ya. Nah, untuk itu nanti di bawahnya, di tabelnya itu ada penyesuaian deh. Coba kalian perhatikan. Untuk menjawab soal yang 2 di sini, ini harus kalian pahami dulu. Negatif 70 meter per menit. Ini menggunakan tanda negatif loh ya. Beda dengan punyanya Munir tadi. Munir tadi kecepatannya 70 meter per menit, itu tandanya positif. Kenapa? Karena Munir bergeraknya tadi ke arah timur, ke sana. Sementara ini Tony bergeraknya ke arah barat, makanya dia kecepatannya negatif 70 meter per menit. Padahal di tabel yang nomor 2 ini nanti kecepatannya itu masih ditulis positif 70 meter per menit. Jadi itu nanti salah ya, harus kita rubah. Langsung aja deh, ini Kak Sari tunjukkan ya nomor 2-nya. Ini dia. Nah, di sini coba kita baca dulu. Nyatakanlah lokasi Tony pada saat-saat yang ditentukan dengan mengisi dalam kurung dan kotak dengan angka yang tepat. Ini perhatikan ya, untuk waktunya betul. 2 menit sesudahnya itu ditandai dengan positif 2, betul. 1 menit sesudahnya itu positif 1, betul. Sekarang itu 0, betul. 1 menit sebelumnya itu negatif 1, 2 menit sebelumnya itu negatif 2, ini sudah benar semua. Yang belum benar ini. Untuk lokasi, katanya 2 menit sesudahnya itu berada di 140 meter barat. Sampai sini sebenarnya ini sudah betul, tetapi untuk penulisannya keliru. 140 meter di sebelah barat titik 0 atau titik awal itu bukan positif 140 loh, tetapi mana? Ini negatif 140. Jadi tandanya di sini keliru. Ya, ini kita ganti aja menjadi negatif 140, kasih dalam kurung. Ini yang benar. Kemudian untuk kecepatan kali waktu sama dengan lokasi. Kecepatannya ini harus kita ganti seperti yang kuterangin tadi, menjadi negatif 70. Ini diganti ya, menjadi negatif 70. Pakai kurung, kemudian dikali waktunya. Waktunya sudah betul, yaitu positif 2. Sama dengan, nah, negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif ya. Jadi ini kita tulis kotaknya dulu, kemudian negatif 70 kali 2 adalah 140. Nah, ini betul, lokasinya negatif 140. Jadi yang positif 140 ini salah. Jelas ya? Ya, sebaiknya untuk kalian tabelnya ini dibuat yang baru aja, bikin di buku latihan soal gitu ya. Kalau Kak Sari sengaja menulisnya di buku paket supaya tidak terlalu lama durasi video kita nanti. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut aja dulu. Untuk 1 menit sesudahnya, waktunya sudah betul yaitu positif 1. Lokasinya adalah 70 meter di sebelah barat, betul nih. 70 meter di sebelah barat itu di sini. Tetapi penandaannya dia harusnya di sini negatif 70 ya. Jangan ikut yang ini tadi positif. Harusnya negatif 70. Jadi ini langsung aja kita isi negatif 70. Terus kecepatannya sama di sini negatif 70 dikali waktunya. Ambil dari sini ya, positif 1. Negatif dikali positif itu negatif. Kemudian 70 dikali 1 adalah 70. Ini betul. Untuk sekarang waktunya adalah 0, lokasinya adalah 0 meter di sini ya. Nah, di sini kita tulis 0 juga. Tidak usah kasih tanda positif maupun negatif. Terus kecepatannya tetap negatif 70 dikali waktunya, ambil dari sini 0. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Selesai. Lanjut, untuk 1 menit sebelumnya waktunya adalah negatif 1, betul. Posisinya adalah 70 meter sebelah timur. Nih, betul, 70 meter sebelah timur itu di sini. Ini kan titik nolnya ya, titik awalnya. Nah, dia ada di sebelah timurnya. Nih. Nah, tetapi kita tulisnya di sini positif 70 ya. Hati-hati ya. Ini positif 70. Nah, terus di sini kecepatannya adalah negatif 70, betul, dikali waktunya, yaitu negatif 1. Negatif dikali negatif adalah positif. 70 kali 1 adalah 70. Tuh, sesuai ya, hasil akhirnya positif 70, positif 70. Demikian juga dengan yang lain, 0, 0. Negatif 70, negatif 70, negatif 140, negatif 140. Oke, lanjut ke yang terakhir, 2 menit sebelumnya ditandai dengan negatif 2. Lokasinya 140 meter timur, betul. Maka penulisannya ini adalah positif 140.
Terus untuk kecepatannya yaitu negatif 70 ya, dikali dengan waktunya, negatif 2. Negatif dikali negatif adalah positif. 70 dikali 2 adalah 140. Oke, sudah selesai. Ini untuk Q2 di halaman 37. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut menjawab soal di bawahnya, yaitu soal 2. Oke, soal 2. Berdasarkan Q, di titik-titik manakah Tony 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya? Nyatakanlah lokasinya dengan kalimat matematika. Oke, kita tandain dulu di titik mana Tony 5 menit sesudahnya. 5 menit sesudahnya itu menjadi positif 5. Ingat kan, sesudahnya atau setelahnya itu sebagai positif, dan 10 menit sebelumnya ini sebagai negatif 10. Kemudian nyatakan dalam kalimat matematika itu seperti ini tadi nih Dek. Langsung saja ini Kak Sari bantu tulis ya. Soal 2. Nah, di sini 5 menit sesudahnya kita tulis sebagai positif 5. Kemudian untuk menentukan lokasinya gunakan rumus kecepatan kali waktu. Kecepatannya seperti yang tadi, kecepatannya Tony. Yang ini ya, 70 tapi negatif, yaitu negatif 70. Dikali dengan waktunya yang ini, positif 5. Oke, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 70 dikali 5 adalah 350. Sehingga dapat disimpulkan dari negatif 350 ini, yaitu Tony berada di titik 350 meter sebelah mana? Karena dia negatif berarti sebelah barat. Gitu. Paham ya? Kalau barat tadi kan ke kiri ya, negatif itu ke kiri. Makanya karena di sini negatif, ya udah kita tahu kesimpulannya negatif 350 itu artinya dia berada di titik 350 meter sebelah barat. Untuk yang selanjutnya 10 menit sebelumnya kita lengkapi juga. 10 menit sebelumnya itu ditandai dengan negatif 10. Lokasinya, cara menghitungnya sama, kecepatan dikali waktu, yaitu negatif 70 dikali waktunya negatif 10. Negatif dikali negatif itu positif ya. Di sini positif. 70 dikali 10 adalah 700. Arti dari positif 700 ini apa? Yaitu Tony berada di titik 700 meter, tetapi di sebelah mana? Sebelah timur. Pokoknya kalau positif itu berarti Tony berada di sebelah timur. Sesuai kan dengan yang ini tadi? Mana? Ini positif ya, di sebelah timur, positif di sebelah timur. Kalau yang negatif tadi, nih negatif tuh berarti di sebelah barat, negatif di sebelah barat. Demikian juga dengan jawaban kita ya. Sesuai kayak gitu. Oke, jelas ya? Begini cara menjawab soal 2 di halaman 37. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal 3. Oke, soal 3, diskusi. Pada contoh di Q di halaman sebelumnya, yaitu halaman 36, dan Q di atas, ini yang Q di halaman 37 ya, bagaimanakah perubahan hasil kali dengan mengubah besaran waktu? Bandingkan dan diskusikan perbedaannya. Oke, coba kita lihat dulu untuk yang Q di halaman 36 ya, ini dia. Nah, ini tadi ya Q-nya yang pakai tabel ya di halaman 36. Kesimpulannya begini, kecepatannya itu kan tetap ya, semuanya positif. Yang berubah adalah besaran waktunya. Ada yang positif, ada yang 0, ada yang negatif. Nah, kita disuruh menyimpulkan bagaimana hasilnya gitu. Ini Kak Sari sudah menuliskan kesimpulannya. Ini ada 3 macam ya, dari Q halaman 36. Nah, kesimpulan yang ke-1, apabila positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Yang kedua, apabila positif dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Yang ketiga, apabila positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Sesuai dengan yang sudah kita kerjakan tadi. Positif dikali positif, positif. Ini juga positif kali positif, positif. Positif kalau dikali 0, hasilnya 0. Satu lagi, positif dikali negatif itu selalu negatif. Ini juga ya, positif dikali negatif itu selalu negatif. Seperti itu kesimpulannya. Oke, lanjut coba kita lihat Q yang di halaman 37. Ini
Q yang di halaman 37 itu yang barusan banget kita kerjakan. Kecepatannya sih tetap ya, yaitu tetap negatif 70. Tetapi besaran waktunya itu yang berubah. Ada yang positif, ada yang 0, ada yang negatif. Nah, bagaimana hasil kalinya di sini? Coba kita lihat nanti, negatif dikali positif itu negatif, negatif dikali 0 adalah 0, satu lagi negatif dikali negatif adalah positif. Menuliskan kesimpulannya seperti ini deh. Siap, dari Q halaman 37, kesimpulan nomor 1, apabila negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif, selalu menang yang negatif. Terus, apabila negatif dikali dengan 0, maka hasilnya 0, ya, selalu 0, berapapun, mau negatif berapapun, kalau dikali 0, hasilnya selalu 0. Yang ketiga, apabila negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya justru positif. Ini yang wajib kalian hafalkan ya sampai nanti di halaman 42. Di halaman 42 itu kita selalu menggunakan pedoman ini ya. Positif kali positif ya positif. Kalau positif kali 0 tetap 0. Nah, ini positif kali negatif itu selalu negatif. Satu lagi, kalau dibalik, negatif dikali positif ya negatif. Negatif dikali 0, 0. Dan ini, negatif dikali negatif ternyata hasilnya adalah positif ya. Seperti keterangan kita tadi, hitungan kita tadi di sini. Negatif dikali negatif itu positif ya. Ini juga negatif kali negatif positif. Dihafalin ya. Untuk menghafalkannya paling enak dipakai latihan soal. Nah, dari sini kita mengerjakan banyak latihan soal ya, mulai di halaman 38. Kita beralih ke halaman 38. Yuk. Oke, halaman 38. Baca dulu. Perkalian dengan menggunakan tanda positif, negatif, dan nilai mutlak. Nah, di sini ada Q lagi, diskusi. Dalam mengalihkan bilangan positif dan negatif, bagaimana hubungan antara nilai mutlak hasil kali dengan nilai mutlak bilangan-bilangan yang dikalikan? Diskusikan pada Q di halaman 36 dan Q pada halaman sebelumnya, yaitu halaman 37. Nah, di sini ada contoh ya, Dek ya. Tanda hasil kali pada negatif 70 kali positif 2 sama dengan negatif 140 adalah ini negatif dikali positif nih ya, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Dan sekaligus ini membuktikan bahwa tadi yang Kak Sari benerin itu sudah betul ya. Jadi untuk yang di halaman 37 ya, itu kecepatannya harus negatif 70 ya. Ini sebagai buktinya di sini. Dia pakai negatif 70 kali positif 2. Jelas ya? Ini untuk menekankan bahwa yang kita benerin di halaman 70, di halaman 37 pada tabel tadi itu sudah benar, yaitu kecepatannya negatif 70. Oke, nah di sini intinya negatif dikali positif itu adalah negatif. Kemudian dapat 140-nya itu dari 70 kali 2 gitu aja. Yang perlu kalian hafalkan ini, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Ini sama persis dengan yang tadi Kak Sari bikinkan kesimpulannya. Nih, aku tunjukin. Yang ini tadi nih. Lihat, masih ada ya. Apabila negatif dikali dengan positif, maka hasilnya selalu negatif. Itu. Oke, kita baca lagi di contoh 1 bawahnya sini. Dan sekalian contoh 2. Untuk contoh 1 dulu, keterangannya hasil kali 2 bilangan bertanda sama. Nah, ini 2 bilangannya bertanda sama. Bertanda sama itu artinya kalau positif ya positif semua, gini. Kalau negatif ya negatif semua. Artinya positif kali positif, negatif kali negatif. Ini kan tandanya sama. Positif sama dengan positif, negatif sama dengan negatif ya. Contohnya, positif 2 kali positif 3. Positif kali positif itu hasilnya adalah positif. Terus tinggal 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah positif 6. Nih, keterangannya positif kali positif selalu positif. Demikian juga dengan negatif kali negatif. Nanti hasilnya ternyata juga positif. Kenapa? Karena ini negatif dengan negatif ini bertanda sama. Pokoknya kalau yang bertanda sama itu nanti kalau dikalikan hasilnya selalu positif gitu ya Dek ya. Contoh, negatif 6 kali negatif 2. Langsung di sini simpulkan hasilnya adalah positif. Tinggal dihitung angkanya 6 kali 2.
Nih, 6 kali 2 adalah 12. Jadi hasil akhirnya adalah positif 12. Kesimpulannya, negatif kali negatif adalah positif. Ini juga sesuai dengan kesimpulan punya kita tadi ya. Di sini yang dari halaman 37 ya. Apabila negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Oke, ini boleh kalian catat, yang di stabilo warna hijau ini boleh kalian catat supaya nanti mengingat-ingatnya kembali mudah. Positif kali positif selalu positif, negatif kali negatif juga positif. Nah, itu untuk yang bertanda sama. Sekarang kalau yang ini, contoh 2, hasil kali dua bilangan berbeda tanda. Jadi, yang satunya positif dikali dengan yang negatif. Nah, atau dibalik, negatif dikali dengan positif. Ini kan berbeda tanda. Positif dengan negatif beda dong. Ini juga negatif dengan positif beda dong. Kalau berbeda tanda, nanti hasilnya adalah negatif. Ini boleh kalian catat juga. Oke? Positif dikali negatif adalah negatif. Negatif dikali positif juga negatif. Contoh, positif 9 dikali negatif 3. Karena ini positif kali negatif, langsung dapat disimpulkan hasilnya negatif. Tinggal angkanya aja dikalikan ya. 9 kali 3, yaitu 27. Tapi ada tanda negatif di depan 27-nya. Gitu. Contoh lagi, negatif 4 kali positif 5. Karena negatif kali positif hasilnya pasti negatif, jadi langsung dikasih tanda negatif. Tinggal angkanya dikalikan, 4 kali 5 yaitu 20. Jadi hasil akhirnya negatif 20. Paham ya? Ini dicatat. Kemudian dihafal. Nanti kalau sudah hafal, untuk mengerjakan soal kalian akan mudah, nggak lagi bingung ya. Oke, nah sekarang kita gunakan catatan kita ini untuk mengerjakan soal 4 yang di bawah sini. Siap? Oke, soal 4, hitunglah. Di sini ada 4 soal yang harus kita hitung ya. Nomor 1, positif 6 kali positif 5. Ingat, positif kali positif. Ini kan tandanya sama ya. Positif kali positif hasilnya nanti pasti positif. Kemudian tinggal angkanya aja dikali. 6 kali 5. 6 kali 5 adalah 30. Jadi gini. Hasil akhirnya sama dengan positif 30. Bisa? Ini sengaja masih Kak Sari lihatin ya, positif kali positif hasilnya positif, supaya kita bisa mengingat-ingat sekalian. Gini. Oke, lanjut yang nomor 2. Negatif 7 kali negatif 8. Mana? Ini ya, negatif kali negatif, nanti hasilnya harus positif. Berarti langsung kita tulis positif. Kemudian tinggal angkanya yang dikalikan. 7 kali 8. Berapa 7 dikali 8? 56. Kasih tanda positifnya. Positif 56. Gitu. Lanjut nomor 3. Positif 12 kali negatif 3. Oke, positif kali negatif ini, positif kali negatif, hasilnya harus negatif. Berarti sama dengan negatif. Buka kurung, tinggal angkanya 12 kali 3. Oke, berarti sama dengan negatif berapa? 36. Negatifnya dari sini ya. 36-nya dari 12 kali 3. Terakhir nomor 4, negatif 2 kali positif 10. Kita ingat-ingat dulu, negatif kali positif ini ya hasilnya adalah negatif. Kemudian dihitung 2 kali 10. Sama dengan berapa? 2 kali 10 itu 20 ya, berarti negatif 20. Selesai. Mudah ya soal 4, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 39. Oke, halaman 39 soal 5. Tentukan hasil kali positif 14 dengan positif 1. Kalikan negatif 6 dengan positif 1. Tentukan hasil positif 14 dengan negatif 1. Maksudnya tentukan hasil kali ya, positif 14 dengan negatif 1. Dan hasil kali negatif 6 dengan negatif 1. Ini agar mudah, soalnya ini kan ada 4. Kak Sari tulis dalam bentuk bersusun ke bawah gini aja. Ini lebih mudah, bener nggak dek?
Ya, coba kita baca ya. Hasil kali positif 14 dengan positif 1 itu gini. Positif 14 kali positif 1. Terus kalikan negatif 6 dengan positif 1 itu berarti negatif 6 kali positif 1. Yang ini kalikan positif 14 dengan negatif 1. Ini dia positif 14 kali negatif 1. Yang terakhir negatif 6 dengan negatif 1 dikalikan juga ya. Negatif 6 kali negatif 1. Gini aja, lebih mudah. Nah, sekarang siap-siap kita jawab. Yang pertama, positif kali positif. Hasilnya adalah positif. Kemudian baru angkanya 14 kali 1. Oke, berarti sama dengan positif 14 kali 1 ya 14. Selesai. Mudah. Lanjut. Negatif 6 kali positif 1. Kita sambil mengingat-ingat ya. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Terus tinggal angkanya aja 6 kali 1. Gini, sama dengan 6 kali 1 kan 6, berarti hasilnya negatif 6. Nah, paham ya? Lanjut, positif 14 kali negatif 1. Positif kali negatif dulu, yaitu negatif. Kemudian baru 14 kali 1. Nah, sama dengan ya negatif 14, ya kan? Ini tanda negatifnya, 14 kali 1 ya 14. Jadi negatif 14 nih dia. Terakhir, negatif 6 kali negatif 1. Ingat-ingat, negatif kali negatif adalah positif. Terus tinggal 6 kali 1. Oke, berarti sama dengan positif 6. Alhamdulillah. Mudah ya soal nomor 5. Nah, kita lanjut ke soal 6. Ternyata lebih mudah lagi. Berapa hasil negatif 8 dikalikan 0? Dan jika 0 dikalikan positif 2. Berarti ini soalnya ada dua macam. Kalau kasar ditulis di buku sini aja boleh ya. Yang pertama, negatif 8 dikali 0 sama dengan berapa? Gitu loh maksudnya. Terus yang berikutnya 0 dikalikan positif 2. Gini, 0 dikali positif 2 sama dengan berapa? Ya langsung aja dijawab. Bilangan apapun, berapapun ya, baik itu positif maupun negatif, kalau dikali 0 hasilnya pasti 0. Berarti yang di sini juga pasti 0. Selesai. Ini soal 6. Lebih mudah lagi. Yes. Lanjut ke soal 7. Oke, ini dia soal 7. Nah, untuk mengerjakan soal 7 di sini kita gunakan contoh 3 di atasnya. Perhatikan dulu contoh ya. Yang ke-1, positif 2,1 dikali negatif 0,8. Caranya sama. Positif kali negatif kita pikirkan dulu hasilnya apa sih? Positif kali negatif itu selalu negatif. Kemudian baru bilangannya dikalikan 2,1 dikali 0,8. Tuh, ya, 2,1 dikali 0,8 itu adalah 1,68. Karena ini ada tanda negatif, di sini kita kasih tanda negatif juga. Sama kok dengan yang bilangan bulat tadi, tapi kalau ini bilangan desimal ya, koma-koma. Contoh yang 2 adalah bilangan pecahan, sama aja. Ini negatif 3/4 kali negatif 2/7. Yang harus kita perhatikan dahulu adalah negatif kali negatif. Negatif kali negatif itu selalu positif. Barulah kita hitung 3/4 dikali dengan 2/7. Nah, 3/4 dikali dengan 2/7 hasilnya adalah 3/14. Tandanya ikut di sini, yaitu positif. Paham? Nah, untuk lebih paham kita kerjakan soal 7. Oke, di sini soal 7 yang nomor 1, positif 0,5 kali negatif 2. Nih, udah aku catat ulang soalnya ya. Positif 0,5 kali negatif 2. Seperti pada contoh, kita kerjakan dulu untuk positif kali negatif. Positif dikali negatif hasilnya selalu negatif. Oke, barulah bilangannya kita kalikan 0,5 kali 2. Gini. Nah, sama dengan nanti hasilnya berapapun pasti dikasih tanda negatif di depannya, gitu ya. Tinggal 0,5 kali 2. Kita hitung sebelah sini. 0,5 kali 2. 5 kali 2, 10. Simpan 1. Simpannya di sini aja deh. 0 kali 2 adalah 0 ditambah 1, ya 1. Baru komanya turun. Jadi 1,0. Gini. Jadi jawabannya negatif 1,0 atau boleh juga ditulis negatif 1 saja. Gitu ya. Koma 0-nya boleh dihilangkan. Selesai. Ini soal yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya yang kedua. Negatif 3,6 kali negatif 1,4.
Oke, ini dia soalnya negatif 3,6 kali negatif 1,4. Kita ingat-ingat dulu, negatif dikali negatif adalah positif. Tulis positif. Terus buka kurung, 3,6 dikalikan dengan 1,4. Gini ya. Oke, berarti nanti hasil akhirnya juga harus positif ya, ikut yang di sini. Sekarang tinggal kita hitung 3,6 kali 1,4. Anggap saja 36 kali 14 dulu aja. Gini ya, 36 kali 14. 6 kali 4 24, 3 kali 4 12 tambah 2 14. Terus 1 kali 6 adalah 6, 1 kali 3 adalah 3. Dijumlah, 4-nya turun, 4 tambah 6, 10. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. Nah, sekarang meletakkan komanya. Di sini ada 2 angka di belakang koma ya, 1, 2. Berarti kita letakkan juga 2 angka di belakang koma, 1, 2. Maka di sini. Berarti 5,04. Selesai. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Negatif 2/3 kali negatif 9. Oke, ini dia sudah kucatat. Negatif 2/3 kali negatif 9. Langkah pertama kita ingat-ingat dulu. Negatif dikali negatif adalah positif ya. Terus 2/3 kali 9. Gini. Nah, sama dengan, tulis dulu tandanya ya, positif. 2/3 dikali 9, boleh kita hitung di sini ya. Sama dengan, ini kayak gini aja deh. 2 kali 9 adalah 18, terus per 3. Kita aja ya, 18 per 3 itu seperti 18 bagi 3, yaitu 6. Jadi 2/3 kali 9 adalah 6. Kita pindahkan di sini. Jawabannya adalah positif 6. Selesai. Lanjut soal yang keempat, negatif 4/7 kali positif 7/8. Ini ya, nomor 4, negatif 4/7 kali positif 7/8. Kita ingat-ingat dulu, negatif kali positif selalu negatif. Terus tinggal 4/7-nya dikali dengan 7/8-nya. Gini. Nah, sama dengan negatifnya tulis dulu biar nggak lupa ya. Ini di atas ada angka 7, di bawah juga ada angka 7. Boleh dicoret. Berarti yang tersisa di atasnya 4, per bawahnya adalah 8. Tulis 4/8. Nah, berarti jawabannya negatif 4/8. Kalau mau disederhanakan boleh. Ini negatifnya tulis 4/8, ini sama-sama kita bagi 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2, atau langsung dibagi 4. Bagi 4 bisa, lebih sederhana. 4 bagi 4 adalah 1, per 8 bagi 4 adalah 2. Tuh. Jadi jawabannya negatif 1/2. Gitu ya dek ya, untuk menjawab soal 7. Intinya yang harus kalian ketahui adalah ini tadi, negatif kali positif itu negatif. Kemudian negatif kali negatif itu positif ya. Kemudian positif kali negatif itu negatif. Satu lagi, negatif kali negatif ya tetap positif tadi. Oke ya, jadi kalau tandanya sama, hasilnya selalu positif. Kalau tandanya beda, hasilnya selalu negatif. Itu kalau dikalikan. Udah, catat aja dulu ya soal 7 seperti ini. 1, 2, kemudian baliknya ini 3 dan 4. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya dek ya. Kalau bertanya di kolom komentar susah, nanti kalian bisa tanya di grup. Tapi tentu saja harus minta digabungkan ke dalam grup. Nah, bagaimana cara gabung di grupnya? Di sini Kak Sari kasih tahu sekalian. Chat aja di 081 456 10 9870. Yang sudah yang gabung di grup itu enak deh. Caranya gini, kalau punya soal itu nanti foto soalnya dikirim aja ke dalam grup, terus akan kita bahas ya. Nah, grupnya itu nanti ada 2 macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian tanya-tanya aja dulu, nanti kalian putuskan sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana ya, ke nomor ini. Ini nomornya Kak Sari langsung, silahkan. Atau mau sapa saja juga boleh ya. Oke, yang jelas soal 7 beres. Berarti sekarang waktunya kita masuk ke soal 8. Masih di halaman 39. Ini dia.
Oke, soal 8. Hitunglah. Nomor 1, positif 4 kali positif 2. Siap. Di sini kita ingat-ingat dulu, positif dikali positif adalah positif. Kemudian 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8 ya. Jadi jawabannya positif 8. Selesai. Lanjut soal yang berikutnya. Nomor 2, negatif 4 kali negatif 8. Kita tulis dulu soalnya. Nomor 2, negatif 4 kali negatif 8. Oke, sama dengan, diingat-ingat, negatif dikali negatif selalu positif. Kemudian 4 kali 8. Oke, 4 dikali 8 adalah 32. Berarti hasilnya positif 32. Lanjut, nomor 3. Negatif 7 dikali positif 9. Ditulis dulu aja soalnya ya. Nomor 3. Negatif 7 dikali positif 9. Sama dengan, ingat-ingat yuk. Negatif dikali positif adalah negatif. Kemudian 7 dikali 9. Gini. Nah, sama dengan negatif berapa? 7 dikali 9 kan 63. Jadi ya negatif 63. Lanjut, soal 4, positif 3 dikali negatif 10. Kita tulis ya. Nomor 4, positif 3 dikali negatif 10. Sama dengan positif dikali negatif adalah negatif. Terus 3-nya kita kali dengan 10. Gitu aja. Berarti sama dengan negatif 3 kali 10 adalah 30. Selesai. Berikutnya lagi, nomor 5, negatif 18 dikali negatif 3. Kita tulis. Negatif 18 dikali negatif 3. Sama dengan, ayo kita ingat-ingat, negatif dikali negatif itu apa ya? Positif. Oke, kemudian 18 kali 3. Nah, 18 dikali 3 adalah 54. Jadi hasil akhirnya positif 54. Alhamdulillah, nomor 5 beres. Lanjut soal nomor 6. 0 dikali negatif 5. Kalau ini gampang. 0 dikali dengan berapapun hasilnya pasti 0 ya. Kita tulis aja. Nomor 6. 0 dikali negatif 5. Hasilnya sama dengan 0 gitu. Nomor 7, mulai ya, desimal, nggak ada masalah. Negatif 4,8 dikali positif 1,3. Nih, udah aku tulis ya. Nomor 7, negatif 4,8 dikali positif 1,3. Kita ingat-ingat dulu, negatif kali positif adalah negatif. Barulah 4,8 kita kali dengan 1,3. Nanti hasilnya sama dengan negatif juga ya. Tinggal dihitung aja. 4,8 kali 1,3 itu kita ngitungnya 48 kali 13 aja. Komanya dihilangin dulu. 8 kali 3 adalah 24. 4 kali 3 adalah 12. 12 ditambah 2 adalah 14. 1 kali 8, 8. 1 kali 4, 4. Ditambah. 4-nya turun. 4 tambah 8 itu 12 ya, nyimpen 1. 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Nah, meletakkan komanya. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, ini juga satu angka di belakang koma, berarti 1 tambah 1, 2. Ya, 2 angka di belakang koma. Ini 1, 2, berarti di sini. Tuh, jadi hasilnya adalah 6,24. Ini hasil kalinya. Kalau hasil yang di sini harus ada tanda negatifnya, yaitu negatif 6,24. Selesai. Yes, bisa diikutin ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Positif 2/3 kali negatif 9/2. Ini dia, positif 2/3 kali negatif 9/2. Positif dikali negatif adalah negatif. Tinggal 2/3 kali 9/2. Nah, gini sama dengan tanda negatifnya ikut. Ini, yang di atas ada angka 2, yang di bawah juga ada angka 2. Boleh dicoret.
Sisa yang di atas adalah 9, yang di bawah adalah 3. Jadi negatif 9/3. Dan 9/3 ini bisa kita hitung loh. 9/3 itu artinya 9 bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3 kan? Berarti hasilnya adalah negatif 3. Gini ya, bisa kan? Oke, lanjut ke soal nomor 9. Negatif 2,5 dikali negatif 4/3. Oke, ini dia negatif 2,5 kali negatif 4/3. Yang pertama harus kita ingat adalah negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Kemudian barulah 2,5 dikali dengan 4/3. Oke, nah sama dengan positif, ini kita kalikan ya, 2,5 kali 4/3 itu cara gampangnya, yang desimal ini kita rubah saja menjadi pecahan. 2,5 itu pecahannya adalah 25/10, jadi kita tulis di sini 25/10, terus dikali dengan 4/3, gitu ya. Nah, sama dengan positifnya ditulis dulu. 25/10 dikali 4/3, boleh kita hitung di sebelah sini. Nah, sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah, gitu aja. 25 dikali 4 adalah 100, per 10 kali 3 adalah 30. Ini bisa disederhanakan. Di sini ada 01, coret dengan 01 yang di bawah. Tersisalah 10/3. Udah kita tulis gini aja. Dah betul ya. Positif 10/3. Nah, 10/3 ini kalau diminta dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran boleh menjadi sama dengan positif 1/3. Caranya bisa kan merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran? Kalau yang agak-agak lupa, ini materi di SD ya, coba dibuka-buka lagi. Tetapi kalau nggak inget juga caranya gimana, kita nanti diskusi di dalam grup saja ya. Kak Sari tunggu di nomor WA-nya Kak Sari tadi. Udah dicatat kan? Langsung aja chat ya. Nah, sekarang ini soal 8 sudah beres semua. Tadi di awal video aku tuh bilang sampai halaman 42, bener nggak? Nah, ternyata sampai halaman 39 aja ini sudah 55 menit deh video kita. Jadi sepertinya harus kita breakdown ya. Jadi nanti video halaman 40, 41, 42 akan Kak Sari buatkan di kesempatan yang lain. Untuk kali ini kita sudahin dulu aja sampai di halaman 39 soal 8 yang nomor 9 ini. Udah dulu ya. Belajar ringan-ringan aja, 1 jam cukup. Yang penting tambah pinter, kan itu tujuannya. Oke? Kalau gitu Kak Sari pamit ya. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.